Kembalinya Raja Serigala. Bab 377 perhatikan dan pelajari dengan baik. Hal terpenting tentang Zanbu Hengkong adalah mengumpulkan kekuatan melalui langkah-langkah, sehingga membentuk kekuatan benturan yang besar. Xiong Liu melangkah 10 langkah dan mengumpulkan 100% kekuatannya, jelas mencapai kondisi terkuatnya. Namun demikian, Chen Fan mengalahkannya hanya dengan 1 langkah. Dapatkah kekuatan 1 langkah dibandingkan dengan kekuatan 10 langkah? Chen Fan berkata dengan tenang, apakah Anda membutuhkan saya untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Xiong Liu tertegun, menatap Chen Fan dan berkata, apa masalahnya? Jika aku melangkah 10 langkah, itu tidak akan semudah jatuh ke tanah. Kau mungkin akan dipukuli sampai mati olehku. Jawab Chen Fan. Xiong Liu tercengang. Meskipun kata-kata Chen Fan terdengar agak sok, setiap kata masuk akal. Kalau dia bisa menjatuhkanku dengan 1 langkah, maka kekuatan yang dimilikinya setelah 10 langkah pastilah sangat mengerikan. Chen Fan, jangan sombong begitu. Kau bisa mengusirku, tapi kau tidak bisa mengalahkanku. Xiong Liu menunjuk ke arah Chen Fan. Meskipun tinju bertarungmu memiliki keunggulan tertentu, tinju bertarungku belum tentu kalah. Datang lagi. Xiong Liu melompat maju dan meluncur melewati tanah. Suatu tanda seperti bekas roda rem truk muncul di tanah. Kecepatan Xiong Liu jelas telah mencapai tingkat yang luar biasa. Gerakan keempat, pukulan ke langit. Xiong Liu meluncur ke kaki Chen Fan, mengarahkannya ke perut bagian bawah Chen Fan, dan meninjunya ke langit. Pukulan ini, berkat kecepatannya, secepat kilat. Sulit bagi kebanyakan orang untuk bereaksi dan mereka hanya bisa dipukuli tanpa hasil. Sangat disayangkan bahwa Xiong Liu tidak menghadapi siapapun selain Chen Fan, Master Tinju, Chen Fan, Sang Dewa Perang. Dia bisa melihat semua gerakan Xiong Liu dalam sekejap. Chen Fan berdiri dan melompat, menginjak tinju Xiong Liu. Ledakan. Seluruh tenaga Xiong Liu runtuh dan dia terinjak-injak ke tanah. Chen Fan di sampingnya juga menggunakan gerakan keempat, meninju ke arah langit. Namun, Chen Fan tidak terpeleset di tanah. Seluruh tubuhnya menjaga jarak hampir 10 cm dari tanah. Begitu halus dan begitu elegan. Xiong Liu tiba-tiba bereaksi, berteriak dalam hati, menepuk tanah dengan kedua tangan, dan bersiap melompat untuk menghindari serangan Chen Fan. Akan tetapi, dia ternyata terlalu lambat, dan Chen Fan pun menyerbu dan meninju dagunya dengan keras. Ledakan. Xiong Liu seperti layang-layang yang talinya putus, bergoyang di udara selama 5 detik sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Engah. Seteguk darah tumpah keluar. Ia tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan, dan hujan deras menetes tanpa ampun padanya. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan sadar. Rasa sakit yang parah membuatnya sulit menopang tubuhnya. Ia menekan tangannya ke tanah. Hujan deras membasahi rambutnya, dan tetesan air hujan menetes dari rambut pendeknya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Xiong Liu berkata dengan keras. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tinju perangmu mengejar kekuatan tertinggi, sehingga mengabaikan makna asli dari tinju perang. Tinju perang adalah proses mengumpulkan kekuatan. Semakin lambat gerakannya, semakin kuat gerakannya. Namun, semua gerakanmu dipenuhi dengan kekuatan kasar, yang mengakibatkan pukulanmu ke langit tidak berpengaruh padaku, sementara tinju perangku dapat menjatuhkanmu ke tanah. Kata Chen Fan. Omong kosong. Xiong Liu menunjuk Chen Fan dan berteriak, tinju tempurku adalah tinju tempur yang sebenarnya, aku adalah ahli tinju tempur, dan tinju tempur tipe kekuatanku tidak terkalahkan di dunia. Kamu hanya beruntung. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Misalnya, Xiong Liu di depannya tidak akan pernah mengakui bahwa ada yang salah dengan tinjunya. Aku belum kalah. Karena aku belum kalah, berarti tidak ada yang salah dengan tinjuku. Chen Fan, apakah kau berani melawanku secara langsung dengan jurus terakhirmu? Gerakan kelima dari tinju tempur, kekuatannya mencapai batasnya dan membentuk 2 gerakan mematikan. Aku ingin melihat apakah tinju tempur berbasis bingkai milikmu lebih kuat atau tinju tempurku yang diperkuat kekuatannya lebih kuat. Jika kau seorang lelaki, maka lawanlah aku secara langsung dan bandingkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku tidak punya alasan untuk menolak, dan kamu pasti akan kalah. Kata Chen Fan dengan tenang. Serangan pertama penuh energi, serangan kedua lemah, dan serangan ketiga benar-benar kelelahan. Pada saat ini, setelah Xiong Liu melakukan 4 gerakan pertama, kekuatannya menurun drastis. Jika dia harus bersaing dengan dirinya sendiri dalam kekuatan absolut saat ini, bukankah dia akan mencari kematian? Di satu sisi, Xiong Liu dan Chen Fan tidak berada pada level yang sama. Saat bertarung dengan Xiong Liu, Chen Fan selalu bersikap seperti orang tua yang sedang bermain dengan anak kecil dan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Sebaliknya, setelah kekuatan 4 jurus pertama terkumpul dalam tinju pertarungan Chen Fan, jika dia menggunakan jurus kelima saat ini, kekuatannya pasti akan dahsyat hingga ke taraf yang mengerikan. Apa yang bisa digunakan Xiong Liu untuk bersaing dengan Chen Fan sekarang? Chen Fan berbalik, melihat ke-7 orang termasuk anjing hitam yang sedang menonton di dekatnya, dan berkata, anjing hitam, apakah ada yang salah dengan gerakan kelimamu? Tidak bisakah kau melakukan gerakan putar balik dan gali jantung? Anjing hitam dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, benar, bos. Bagus sekali. Chen Fan mengangguk dan berkata,
Nanti aku akan mengajarinya jurus kelima. Kau harus membuka matamu dan memperhatikan dengan saksama bagaimana aku melakukan jurus kelima dari tinju tempur. Oke, kata si anjing hitam kepada 6 orang di sebelahnya, bantu aku berdiri. Ketujuh orang itu bersandar di dinding dan berkata, buka mata kalian dan lihat baik-baik. Siapapun yang tidak bisa melihat akan dikeluarkan dari tim ini. Ya, Xiao Hu dan 6 orang lainnya menjawab serempak. Bab 378 aku menyerah. Chen Fan, apakah benar-benar mungkin kau bisa memakanku? Xiong Liu menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan. Pertarungan belum berakhir, tetapi Chen Fan dan yang lainnya sudah merayakan kemenangan. Menurutnya, ini masih terlalu dini. Jika aku tidak membuktikan kepadamu apa itu tinju pertarungan yang sebenarnya, apakah menurutmu kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kata Chen Fan. Xiong Liu tercengang. Kekuatan Chen Fan jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia sama sekali bukan tandingan Chen Fan. Jika dia tidak menangani gerakan selanjutnya dengan benar, kemungkinan besar dia akan mati mengenaskan di tangannya. Jika dia menanganinya dengan benar, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Chen Fan, harus kukatakan kau sangat kuat. Tidaklah tidak adil jika Xiong Qi mati di tanganmu, tapi jangan meremehkanku. Saya adalah jenderal ke-6 dari 7 jenderal keluarga Chu. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Xiong Qi dan saya. Dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk langkah selanjutnya ini. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, Xiong Liu melakukan gerakan kelima dari tinju perang. Ledakan. Pada saat ini, tinju Xiong Liu seperti bola api yang menyala-nyala, menghantam Chen Fan dengan momentum besar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Xiong Liu menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. Harus kukatakan, Xiong Liu sungguh hebat. Komentar Xiao Wu. Dari pukulan pertama hingga pukulan kelima, momentum dan kekuatan Xiong Liu tidak berubah. Sulit bagi orang biasa untuk menahan pukulan kelimanya. Anjing hitam juga mengangguk. Meskipun Xiong Liu adalah musuh mereka, secara objektif, kekuatannya memang luar biasa. Chen Fan berbalik, menatap anjing hitam dan yang lainnya, dan berkata, untuk pertarungan tinju, yang terpenting adalah akumulasi dan ledakan kekuatan. Pukulan 1-4 sebenarnya hanya proses akumulasi kekuatan, dan jurus kelima adalah jurus pembunuh sesungguhnya, itulah sebabnya jurus kelima memiliki dua bentuk. Begitu kekuatan terkumpul sampai batas tertentu, satu pukulan saja tidak akan cukup untuk melepaskan semua kekuatan itu. Pada saat ini, semua kekuatan yang tersisa harus dikumpulkan menjadi gerakan lain, mengayunkan tangan untuk mencabik jantung. Apakah kamu mengerti? Tanya Chen Fan. Dimengerti. Hei Gu dan yang lainnya menjawab serempak. Mata Xiong Liu merah padam. Menurutnya, Chen Fan membencinya, meremehkannya, dan menghinanya saat berduel dengannya. Dia adalah jenderal ke-6 dari keluarga Chu dan tokoh terkenal di ibu kota provinsi. Namun, ketika dia datang ke tempat terpencil seperti kota Sanjiang, dia dipandang rendah oleh orang-orang ini. Dia harus menembak kepala orang-orang ini dan melampiaskan amarahnya. Kalian mengarang cerita dan menyesatkan para siswa. Xiong Liu bergegas menuju Chen Fan dengan wajah garang, tinju tempur harus digunakan sekaligus, bukan seperti gadis kecil yang menumpuk kekuatan lapis demi lapis. Akan kutunjukkan kepadamu, mana yang lebih kuat, ledakanku atau kekuatan berlapis milikmu. Terima pukulanku. Ledakan. Tinju Xiong Liu menghantam ke arah Chen Fan. Chen Fan perlahan mengangkat tinjunya dan meninju ke arah tinju Xiong Liu. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Bumi berguncang. Xiong Liu memang menakutkan ketika ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun lawan yang dihadapinya bahkan lebih menakutkan. Saat tinju saling bertabrakan, Xiong Liu menatap Chen Fan dengan ganas. Matanya penuh dengan keterkejutan dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin? Patah. Tinjunya hampir hancur dan berdarah. Dia mengira jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya akan berakhir seri dengan Chen Fan bahkan jika dia bertarung langsung dengannya. Lalu putuskan berdasarkan situasinya apakah akan melarikan diri atau menyelinap pergi. Namun, Chen Fan mematahkan tinjunya dengan satu pukulan. Tidak hanya itu. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Chen Fan sangat mengerikan, bagaikan gelombang dahsyat yang menerjang ke arahnya, tak terhentikan. Dan melihat pukulannya sendiri, itu hanya pukulan biasa, tanpa kekuatan sama sekali. Pukulan itu bagai menghantam laut, tanpa daya mematikan. Inilah kekuatan tinju pertempuran yang mengerikan. Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa ada 5 lapisan kekuatan dalam tinju pertarungan, yang menghantam tinju Anda satu demi satu, kata Chen Fan. Xiong Liu terdiam. Seperti yang dikatakan Chen Fan, dia merasakan dampak berkelanjutan dari kekuatan tingkat kelima pada tinjunya. Seperti gelombang kekuatan lautan yang datang silih berganti. Selain itu, kekuatan setiap lapisan terus berkembang. Dan pukulannya hanyalah satu pukulan saja, dan tidak akan pernah kembali. Pada saat ini, dia sedang berpikir keras. Mungkinkah ada yang salah dengan tinjunya? Saat ia mengejar kekuatan tertinggi dari tinju pertarungan, kekuatannya mandek di tahap akhir cermin kuning dan tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh. Mungkinkah ini alasannya?
Chen Fan tidak melihat ekspresi Xiong Liu, tetapi menatap Hei Gou dan yang lainnya, dan berkata, perhatikan baik-baik, dalam gerakan selanjutnya ini, aku akan melepaskan kekuatan yang tersembunyi di tubuhku. Semua orang mengangguk. Namun, Xiong Liu memandang Chen Fan seolah-olah dia melihat hantu. Kali ini, dia tidak berani mengandalkan kekuatan Chen Fan. Dia menggunakan jurus pamungkas yaitu melihat ke belakang dan menggali jantungnya. Jika jurus itu digunakan padanya, dia pasti akan mati. Dia buru-buru berkata, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aku menyerah, aku kalah, aku kalah. Kau tak perlu menggunakan trik menengok ke belakang dan menggali hatiku lagi. Aku mengaku kalah. Tolong selamatkan nyawaku. Bab 379 membunuh Xiong Liu. Xiong Liu tahu bahwa jika dia tidak menyerah saat ini, dia pasti akan mati. Bahkan Hei Gu dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan ini. Sebagai anggota keluarga Chu di ibu kota provinsi, Xiong Liu memiliki rasa bangga yang alami, tetapi dia mengakui kekalahan di sini. Celepuk. Xiong Liu berlutut di tanah dan berkata, Tuan Chen, saya tahu saya salah. Tinju tempur Anda adalah tinju tempur yang sebenarnya, sedangkan tinju saya hanyalah tinju tempur yang dibuat-buat. Tolong selamatkan nyawaku. Aku tahu aku salah. Bukan niatku untuk datang ke kota Sanjiang untuk mencarimu. Aku hanya diperintah oleh seseorang. Chen Fan mencibir dan berkata, apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Itu Huang Shengshui. Dia yang memerintahkanku untuk datang ke sini, kata Xiong Liu. Jadi apa? Kamu pasti akan mati hari ini. Chen Fan akan kembali dan menyelesaikan masalah dengan Huang Shengshui. Sedangkan Xiong Liu, dia pantas mati karena membuat masalah di Dianyang, dan dia bahkan lebih pantas mati karena melukai Hei Gu dan yang lainnya. Pria ini harus mati. Kelopak mata Xiong Liu berkedut, dan dia menatap Chen Fan tanpa kerendahan hati yang baru saja dia tunjukkan. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Chen Fan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tentu saja. Chen Fan mengangguk. Saya anggota keluarga Chu di ibu kota provinsi. Beranikah Anda membunuh anggota keluarga Chu? Xiong Liu penuh percaya diri. Ia yakin bahwa Chen Fan, menantu yang tidak berguna, tidak akan pernah berani membunuhnya, karena daya tangkal keluarga Chu terlalu besar. Selama keluarga Chu menjabat tangan mereka, seluruh kota Sanjiang akan gemetar selama 3 hari. Ini bukan pertama kalinya aku membunuh anggota keluarga Chu, kata Chen Fan dengan tenang. Dia berbalik, menatap Black Dog dan yang lainnya, lalu berkata, melihat ke belakang dan menggali jantung, gerakan ini sebenarnya membutuhkan jantung dan tangan untuk saling merasakan. Ketika kamu menyadari bahwa hatimu bisa merasakan tinju, maka menoleh ke belakang dan mengeluarkan hatimu akan menjadi sebuah keberhasilan. Misalnya, ledakan. Chen Fan meninju dada Xiong Liu. Xiong Liu tertegun, mengira dia akan mati, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak sekarat sama sekali dan dia masih utuh. Hahaha. Xiong Liu tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, omong kosong. Omong kosong. Hei Gu dan yang lainnya tampak bingung. Mengapa trik melihat ke belakang dan menggali jantung tidak berpengaruh sama sekali pada Xiong Liu? Xiong Liu tertawa arogan dan berkata, Chen Fan, jangan menyesatkan orang lain di sini. Tanpa menunggu Xiong Liu menyelesaikan kata-katanya berikutnya. Engah. Seteguk darah muncrat dari mulut Xiong Liu, dan bersamaan dengan bunyi klik, tulang dadanya langsung patah. Bagaimana mungkin? Xiong Liu menatap dadanya dengan tak percaya, dengan bekas pukulan yang tertanam dalam di dadanya. Chen Fan, jika kamu berani membunuhku, keluarga Chu tidak akan memaafkanmu. Ledakan. Xiong Liu jatuh ke tanah dengan keras, darah dan tenaganya terkuras habis, dan dia mati dengan mata terbuka. Xiong Liu, jenderal ke-6 keluarga Chu, mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Hujan telah berhenti dan udara menjadi cerah. Hei Gu dan yang lainnya lambat pulih dari keterkejutan mereka. Di satu sisi, mereka terkejut bahwa Chen Fan membunuh Xiong Liu dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Di sisi lain, mereka terdiam saat Chen Fan menggunakan gerakan menoleh ke belakang dan menggali jantungnya. Setelah dilatih oleh Chen Fan, mereka tampaknya telah memahami ambang batas. Namun, saya lebih khawatir. Dan, jauh sekali. Kakak, Xiong Liu dibunuh oleh pria itu, apa yang harus kita lakukan? Di kejauhan, Huang Shengshui dan pria berjas menyaksikan semuanya di dalam Rolls-Royce. Terutama Huang Shengshui di sampingnya, dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Xiong Qi tidak pernah kembali sejak dia berpisah dengannya di stasiun kereta. Sebelum Xiong Qi pergi, dia berkata bahwa dia akan pergi menemui Chen Fan untuk menguji kekuatannya, dan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Ketika Xiong Liu datang untuk menanyakan informasi tentang saudaranya, dia dengan terus terang mengatakan bahwa Chen Fan lah yang membunuh Xiong Qi. Dia awalnya berencana menggunakan Xiong Liu untuk membunuh Chen Fan, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Xiong Liu bukanlah lawan Chen Fan. Kedua saudara Xiong tewas dalam pertempuran di kota Sanjiang, di tangan Chen Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara melaporkan hal ini kepada keluarga Xiong, apalagi bagaimana cara mengakui masalah ini kepada keluarga Chu. Chen Fan, siapa kamu? Siapa yang ada di belakang Anda? Huang Shengshui menatap Chen Fan dengan saksama. Ayah dan saudara laki-lakinya tewas di tangan Chen Fan.
Dia sangat ingin membalas dendam, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan membuatnya gemetar. Dia sama sekali bukan tandingan Chen Fan. Kakak, ayo kita pergi. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa pergi. Kata lelaki berjas itu. Huang Shengshui menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Dalam perjalanan, Huang Shengshui tidak berkata apa-apa. Ia menatap langit berbintang dan menjadi semakin acuh tak acuh. Akhirnya, dia menatap pria berjas itu dan berkata, apakah kita masih bisa menghubungi kelompok orang itu? Oke. Pria berjas itu mengangguk. Pada saat ini, Heigu dan yang lainnya juga melihat mobil itu melaju pergi. Si anjing hitam berkata tergesa-gesa, bos, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka mungkin anggota keluarga Chu. Pria ini adalah jenderal ke-6 keluarga Chu di ibu kota provinsi. Sebagai salah satu dari 7 keluarga paling makmur di ibu kota provinsi, keluarga Chu memiliki fondasi yang sangat dalam. Jika mereka diminta untuk segera melaporkan kepada keluarga Chu bahwa Xiong Liu tewas dalam pertempuran, dan mereka tahu bahwa kami telah membunuh pria ini, saya khawatir. Kata anjing hitam dengan khawatir. Heigu mengetahui latar belakang keluarga Chu. Dia pergi ke ibu kota provinsi untuk bertahan hidup dan sangat memahami berita di ibu kota provinsi. Sebagai salah satu dari 7 keluarga paling berkuasa, keluarga Chu memiliki latar belakang yang sangat kuat dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri di ibu kota provinsi. Selain itu, keluarga Chu memiliki karakteristik lain, yaitu mereka sangat bersatu. Jika ada yang menyentuh anggota keluarga Chu, mereka pasti akan dibalas oleh keluarga Chu. Terutama tuan muda ketiga dari keluarga Chu, Chu Yangsun, adalah iblis yang haus darah. Chen Fan tersenyum dingin dan berkata, aku menunggu mereka datang dan membalas dendam. Hei Gou dan yang lainnya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Bab 380, Dilema Dian Yang. Setelah menangani masalah Dian Yang, Chen Fan mengirim Hei Gou dan yang lainnya ke rumah sakit untuk dirawat, dan pada saat yang sama meminta cuti agar mereka dapat memulihkan diri dan beristirahat. Setelah Hei Gou dan yang lainnya memasuki rumah sakit, Chen Fan juga bertanggung jawab atas sistem keamanan Dian Yang. Pada hari ini, Chen Fan datang ke kantor Xia Simo dengan membawa makan siang. Saat ini, Xia Simo sedang menelepon, Bos Liu, mengapa kain yang dipesan Dian yang belum dikirim? Berdasarkan kontrak yang ditandatangani, Anda telah melanggar kontrak selama 3 hari. Ujung telepon yang lain, Nona Xia, saya khawatir saya tidak bisa memberikan Anda barang sebanyak ini. Kenapa? Xia Simo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, bukankah kita semua sudah menandatangani kontrak? Jika kamu melanggar kontrak seperti ini, aku bisa menuntutmu. Nona Xia, saya benar-benar minta maaf, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami benar-benar tidak bisa memberikan Anda barang sebanyak ini. Mengenai jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan, perusahaan kami akan membayar Anda jumlah penuh. Jika Nona Xia bersikeras menuntut kami menyambutnya kapan saja. Berbunyi. Panggilan itu langsung ditutup. Wah. Xia Simo membanting meja dengan keras dan duduk dengan marah. Chen Fan menuangkan secangkir air panas, membawanya ke Xia Simo, dan berkata, Simo, mengapa kamu begitu tidak senang? Xia Simo menjambak rambutnya dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan tampak sangat tertekan. Dian Yang dan Southern Textiles memesan sejumlah kain. Seharusnya kain itu sudah sampai 3 hari lalu, tetapi belum sampai juga. Awalnya, saya pikir ada yang salah selama pengiriman, jadi saya terus menunggu. Namun, ketika saya menelepon mereka tadi, mereka benar-benar terang-terangan melanggar kontrak, dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan kain sebanyak ini. Batch kain ini untuk Huarong Garment Group di ibu kota provinsi. Jika saya tidak dapat membuat barang dalam waktu yang ditentukan, saya tidak hanya harus membayar sebagian dari ganti rugi kepada Huarong Garment Group, tetapi kualifikasi saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi Huarong Garment Group juga akan terpengaruh. Saya telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi desain busana Huarong Clothing Group sejak lama. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tahukah Anda? Chen Fan. Mata Xia Simo sedikit merah. Setelah kembali dari Prancis, dia mengunjungi departemen desain busana YSL dan mendapat banyak wawasan. Aku butuh panggung untuk menunjukkan bakatku. Kompetisi desain mode Huarong adalah kesempatan langka. Jika barang-barang ini memengaruhi kompetisi desain mode, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya, dan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Chen Fan menghibur Xia Simo, masalah ini terlalu tiba-tiba. Southern Textile adalah pemasok kain dari Dian Yang Clothing Company. Kedua belah pihak telah bekerja sama dengan sangat baik selama periode ini dan tidak ada konflik atau ketidaksenangan. Namun, Southern Textile tiba-tiba berhenti memasok kain ke Dian Yang, meskipun tindakan itu merupakan pelanggaran kontrak. Aneh sekali. Siapa yang ada di balik ini? Chen Fan punya kandidat pertama dalam pikirannya, yaitu Huang Shengshui. Setelah Xiong Liu meninggal beberapa hari lalu, orang yang pergi terburu-buru seharusnya adalah Huang Shengshui. Wanita kejam ini tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri, jadi dia memulai perang bisnis. Sayang sekali, menyinggung perasaan keluargaku lebih mengerikan daripada menyinggung perasaan diriku sendiri. Tidak peduli siapapun yang berani menyentuh Xia Simo dan Xiao Xiao harus membayar harganya. Mata Xia Simo berkaca-kaca. Dia memeluk Chen Fan dan berkata, Chen Fan, tahukah kamu?
Jika aku kalah dalam desain, aku tidak akan mengeluh. Namun, jika kejadian ini menghalangiku untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain Huarong Garment Group, aku benar-benar tidak dapat menerimanya, aku tidak dapat menerimanya. Chen Fan menepuk bahu Xia Simo dengan lembut dan berkata, tidak, aku di sini, tidak. Xia Simo mengangkat kepalanya, menyeka air matanya, dan berkata, Chen Fan Wei tidak ingin kamu menggunakan kekuatanmu untuk membantuku. Kamu adalah pahlawan Tiongkok dan dewa perang Tiongkok. Kamu memiliki misi dan tanggung jawabmu sendiri, dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi. Kamu telah banyak membantuku. Aku tidak bisa mengandalkanmu untuk mendorong Dianyang ke tempat yang lebih tinggi, tetapi aku masih bisa bertahan. Aku yakin aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membawa Dianyang ke tempat yang lebih jauh. Percayalah, aku bisa melakukannya. Suatu hari nanti saat kau dan aku berjalan bersama, orang-orang akan mengatakan bahwa kita adalah pasangan yang serasi, alih-alih mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pengasuh yang hanya bisa mengurus anak-anak dan mengerjakan pekerjaan rumah, bersembunyi di belakangmu dan tidak dapat berbagi beban atau membantumu. Chen Fan, aku akan bekerja keras untuk menjadi layak untukmu, percayalah padaku. Xia Simo berkata dengan sangat serius. Ketika dia mengetahui identitas Chen Fan, dia berpikir banyak hal dengan jernih. Jika Chen Fan mengenakan seragam militer suatu hari nanti, dia akan menjadi dewa Tiongkok, dan dia hanya akan menjadi wanita biasa. Wanita seperti itu tidak akan cocok untuknya. Pada saat yang sama, salah satu hal yang dihadapi dewa Tiongkok dapat membuat orang biasa kewalahan, dan dia harus bekerja keras untuk menjadi seseorang yang dapat membantunya berbagi tekanan. Itulah yang dipikirkannya. Jika masalah ini diserahkan kepada Chen Fan, pasti mudah diselesaikan, tetapi dia tidak menginginkan hal itu. Chen Fan, bisakah kau mengerti maksudku? Xia Simo menatap Chen Fan dengan tatapan tajam. Chen Fan menatap Xia Simo, hatinya terasa sakit. Ia merasa sedih karena telah memberitahu identitasnya terlalu dini. Hal ini telah memberikan banyak tekanan padanya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tetapi dia sepenuhnya menghormati keputusan Xia Simo dan dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku percaya padamu, kamu bisa melakukannya, kata Chen Fan. Terima kasih. Xia Simo memeluk Chen Fan erat-erat. Bersambung.